Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peta dan letak geografis Indonesia. Di dalam video ini saya akan membahas pengertian peta, letak geografis Indonesia, serta batas-batas wilayah Indonesia. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua ya. Selamat menonton! Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Peta digunakan untuk menunjukkan letak suatu wilayah, arah, jarak, serta keadaan suatu daerah di permukaan bumi. Contoh penggunaan peta: mengetahui letak provinsi atau negara, untuk menentukan arah perjalanan, untuk melihat batas wilayah, dan untuk mengetahui kondisi geografis pada suatu daerah. Letak astronomis Indonesia adalah letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara, menunjukkan wilayah Indonesia yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Sedangkan 11 derajat lintang selatan menunjukkan wilayah Indonesia yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Dan 95 derajat bujur timur menunjukkan batas paling barat wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, 141 derajat bujur timur menunjukkan batas paling timur wilayah Indonesia. Dampak letak astronomis di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada beriklim tropis. Hal ini dikarenakan berada di sekitar garis khatulistiwa, Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Yang kedua, memiliki 2 musim. Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Yang ketiga, pembagian waktu Indonesia. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu karena bujur yang membentang luas dari barat ke timur. Yang pertama ada WIB atau waktu Indonesia Barat, yang kedua ada WITA atau waktu Indonesia Tengah, dan yang terakhir ada WIT atau waktu Indonesia Timur. Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Di sebelah utara Indonesia terdapat benua Asia, dan di sebelah selatan Indonesia terdapat benua Australia dan Samudra Hindia. Di sebelah timur Indonesia terdapat Samudra Pasifik. Karena letak geografis tersebut, Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam perdagangan, pelayaran, dan hubungan dengan negara lain. Dampak letak geografis Indonesia. Yang pertama, strategis untuk perdagangan. Dikarenakan terletak di jalur silang perdagangan dunia, sehingga menjadi jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang penting. Yang kedua, banyak budaya asing masuk. Letaknya yang strategis membuat Indonesia menjadi mudah berinteraksi dengan bangsa lain sejak zaman dahulu. Dan yang terakhir, kaya akan keanekaragaman budaya. Perpaduan berbagai budaya membentuk keragaman suku, bahasa, adat istiadat, kesenian, dan kuliner di Indonesia. Batas wilayah Indonesia. Indonesia diapit dengan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra India. Pada bagian utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan juga Filipina. Pada bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian selatan Indonesia berbatasan dengan Australia dan juga Samudra Hindia. Sedangkan pada bagian timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga berbatasan dengan Papua Nugini. Kondisi bentang alam di Indonesia. Yang pertama, pegunungan. Indonesia memiliki banyak pegunungan dan gunung api, seperti pegunungan Jayawijaya di Papua dan Gunung Kerinci di Sumatera. Lalu sungai. Banyak sungai besar dan kecil yang mengalir di Indonesia, seperti Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Musi. Laut. Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas, seperti Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Sulawesi.
dan pantai. Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan indah, seperti Pantai Kuta di Bali dan Pantai Tanjung Bira di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, dataran rendah. Dataran rendah berupa wilayah yang relatif datar dan luas, cocok untuk pemukiman dan pertanian. Contohnya Pantai Timur Sumatera dan Kalimantan. Pembagian wilayah pada peta Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali pulau. Ada pulau yang besar dan juga pulau kecil. Contoh pulau besar yang ada di Indonesia ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Dan sedangkan contoh pulau kecilnya ada Bali, Lombok, Bangka Belitung, Nias, Sumbawa, Flores, dan lain-lain. Yang kedua ada provinsi. Indonesia terbagi menjadi 38 provinsi. Contohnya ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, dan yang lainnya. Yang ketiga ada ibu kota. Setiap provinsi memiliki ibu kota dan provinsi. Contohnya Provinsi DKI Jakarta, ibu kotanya Jakarta, dan Jawa Barat ibu kotanya Bandung. Sedangkan Jawa Tengah ibu kotanya adalah Semarang, dan yang lainnya. Yang terakhir ada wilayah perairan. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas meliputi laut, selat, dan samudra seperti Laut Jawa, Selat Sunda, Laut Banda, dan juga Samudra Hindia. Keunggulan letak geografis Indonesia. Jalur perdagangan internasional. Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai jalur strategis perdagangan internasional dunia. Manfaatnya untuk memperlancar arus perdagangan dunia, meningkatkan perekonomian negara, dan membuka peluang kerja dan usaha. Kaya akan sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah di darat maupun laut. Contohnya pada pertanian, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan energi alam. Manfaatnya untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat, untuk menambah pendapatan negara, dan untuk menjadi bahan baku industri dan sumber energi. Keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, baik flora maupun fauna. Contohnya seperti tumbuhan yang dilindungi di Indonesia, contohnya bunga bangkai atau Rafflesia, dan juga orangutan serta komodo. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan masyarakat. Letak geografis Indonesia yang strategis memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Yang pertama, pada mata pencaharian penduduk. Letak geografis mempengaruhi jenis mata pencaharian penduduk sesuai dengan kondisi alam di wilayahnya. Contohnya, nelayan di pesisir, petani di daratan subur, penambang di daerah kaya mineral, dan pekerja di sektor perkebunan. Dan yang kedua, budaya beragam. Letak strategis membuat Indonesia menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa dan budaya sehingga masyarakat memiliki budaya yang beragam. Contohnya ada suku Jawa, Minangkabau, suku Toraja, dan suku Papua. Perbedaan budaya terlihat dari bahasa, pakaian adat, rumah adat, tarian, dan upacara adat yang beragam. Transportasi laut berkembang. Indonesia adalah negara berkepulauan, sehingga transportasi laut menjadi sarana utama untuk menghubungkan antar pulau. Gunanya untuk mempermudah mobilitas masyarakat, untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, untuk mendukung perdagangan antar daerah, dan mendukung sektor pariwisata bahari. Iklim sangat mempengaruhi pertanian. Letak geografis Indonesia yang dilalui angin muson menyebabkan terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau, yang mempengaruhi kegiatan pertanian. Jika musim hujan terjadi, maka curah hujan akan tinggi dan dapat membantu perairan sawah dan cocok untuk menanam padi. Sedangkan jika musim kemarau tiba, maka akan cocok untuk para petani menanam palawija seperti jagung, kedelai, dan kacang. Masyarakat biasanya menyesuaikan jenis tanaman dan waktu tanam sesuai dengan perubahan musim untuk hasil yang lebih optimal. Demikian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat.